Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Kokila memasuki ruangan toko dan jatuh setelah menginjak tali. Kokila berteriak. Semua peralatan di tempat itu jatuh kepada Kokila. Lalu Gopi berteriak memanggil Kokila. Ketika lemari akan jatuh, Gopi berlari dan memegang lemari itu. Gopi menyelamatkan Kokila. Lalu Gopi membawa Kokila keluar. Seluruh keluarga berkumpul dan bertanya bagaimana dia bisa jatuh. Gopi meminta kursi kepada Tolu dan Molu. Lalu Tolu dan Molu lari hendak mengambil kursi itu. Tolu dan Molu datang memberikan kursi untuk duduk Kokila. Lalu Gopi mengatakan ada tali yang diikat dengan sengaja dan bertanya siapa yang pergi ke ruang penyimpanan. Cirag mengatakan Mera. Mera berkata kepada Cirag mengapa dia menuduh Mera. Lalu Mera mulai berteriak untuk berhenti menuduhnya. Dia menuduh Paridi sebagai gantinya dan mengatakan dia ingin membalas dendam dari Kokila saat dia menghukumnya di pagi hari. Paridi marah kepada Mera dan mengatakan bahkan dia juga dihukum, jadi dia pasti melakukannya kepada Kokila. Pertempuran mereka dimulai. Paridi mengatakan Mera tidak bisa memikirkan keluarga dan menyakiti Kokila. Lalu menuduh Mera karena dia sangat kesal kepada Kokila. Paridi berkata bahwa Gopi tidak akan menyalahkan Mera karena dia adalah putrinya. Mera mengatakan dia bukan putri Gopi dan Paridi adalah putri tiri Tolu dan Molu. Ahem berteriak memarahi Mera. Lalu Kokila juga memarahi Mera karena telah lancang berbicara kepada Paridi yang telah mengurus Tolu dan Molu. Paridi mengatakan sejak dia lahir dia telah menyusahkan seluruh keluarga. Kokila tak percaya kepada Paridi bahwa Mera pelakunya. Pasti ada orang lain yang terlibat dan mereka harus menemukannya. Paridi mengatakan seperti anak penjahit adalah penjahit kepada Mera. Putri kriminal adalah kriminal. Jigar meminta kepada Paridi untuk memikirkan kata-katanya dan lidahnya harus dijaga. Paridi mengatakan jika semua orang mengganggunya seperti ini dan tidak suka kepada Paridi, dia akan kembali ke rumah ayahnya. Kokila meminta kepada Paridi untuk memperhatikan kata-katanya karena dia mungkin akan bertobat nanti. Lalu Hetal ikut campur dan mengatakan akan ada perbedaan antara anggota keluarga. Itu tidak berarti bahwa mereka harus menyimpan dendam satu sama lain. Lalu meminta kepada Paridi untuk meminta maaf kepada semua orang jika dia menghormatinya. Lalu Paridi meminta maaf kepada semuanya. Dan kemudian Hetal meminta kepada Ahem untuk meminta maaf kepada semua orang dan Paridi karena dia adalah anak sulung dari keluarga ini dan itu adalah tanggung jawabnya untuk menjaga keluarga bersatu kembali. Jadi dia harus meminta maaf kepadanya dan bahkan memaafkan. Lalu Ahem meminta maaf kepada semua orang dan Paridi juga meminta maaf kepada semua orang. Lalu dia berkata
besok adalah hari puasa bagi wanita untuk umur panjang suami mereka, dan dia berharap mereka semua tetap berpuasa. Selanjutnya Urmila memanggil Ginjal dan memintanya untuk minum teh. Ginjal bilang dia sibuk dan akan membawanya nanti. Lalu Urmila berteriak meminta tolong bahwa bahunya mencoba membunuhnya. Ginjal lalu menyetujui dan pergi untuk membawakan teh untuk Urmila. Di sisi lain, Mera memberitahu Ahem bahwa dia tahu ketika dia mengambil sumpahnya, dia tidak pernah berbohong, dia tidak terlibat dalam semua ini. Di sisi lain, Paridi mengatakan kepada Jigar dan meminta untuk mempercayai Paridi. Jigar berkata dia tahu tetapi tidak tahu siapa di balik ini. Kokila memberitahu Gopi jika Paridi dan Mera tidak melakukan untuk mencelakakan Kokila, maka ada seseorang yang mencoba untuk menyakiti keluarga mereka. Gopi berkata dia benar dan Gopi lalu bersin. Kokila mengatakan dia kembali ke Modibapan setelah 10 tahun dan semua insiden ini terjadi. Dia tidak akan beristirahat sampai dia tahu siapa di balik semua ini. Gopi meminta kepada Kokila untuk beristirahat, tetapi dia mengulangi hal yang sama dan mengatakan cara dia jatuh hari itu dia yakin bahwa anggota keluarga telah melakukan ini. Gopi meminta kepada Kokila untuk tenang dan beristirahat. Dan Gopi akan membawakan susu kunyit untuk Kokila. Seseorang memasuki dapur dan memotong pipa gas. Lalu Gopi berjalan menuju dapur. Gopi memasuki dapur dan melihat lampu mati. Lalu Gopi mencium bau gas karena kedinginan. Gopi tidak melihat pipa gas rusak. Gopi mencoba menyalakan lampu tetapi tidak menyala. Lalu Gopi menekan korek api dengan ringan tetapi tidak berhasil untuk menyalakan kompor. Dia terus menekan korek api. Di sisi lain, ketika Ahem sedang berjalan, Ahem mencium bau gas. Lalu Ahem segera berlari untuk menghentikan bau gas. Ahem menarik Gopi. Lalu Ahem membuka jendela dan mengatakan gas bocor. Ahem memeriksa pipa dan menemukan yang rusak. Dia mengatakan ada seseorang yang telah merusak pipa gas dengan sengaja. Lalu Kokila juga datang menghampiri Ahem dan Gopi. Kokila sangat terkejut mendengar perkataan Ahem, dan Ahem menemukan pipa gas yang rusak. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya.